Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita dapat datang kembali ke hadapan-Nya, kembali menyembah, memuji nama-Nya, berdoa dalam nama-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk datang pada hari ini memuji. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah Engkau. Semoga persembahan hati kami ini berkenan di hadapan-Mu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita katakan bersama-sama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kita memuji, memuliakan, menyembah Dikau yang Maha Kudus. Oh Engkau sungguh baik Tuhan,
kami bersyukur. Terima kasih atas kasih-Mu. Tuhan sungguh baik bagi setiap kita. Dia memberikan kita hidup. Dia bolehkan kita membuka mata pada pagi hari dan kembali terlelap pada malam hari. Ia memberkati setiap kita. Matahari selalu bersinar bagi kita. Katakan bersama-sama bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa kasih-Nya bagi kita. Oh, Ramotakasharararabaraba. Oh, Shikarabalabalabala. Katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita untuk membaca firman daripadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh Maha Kuasa, kami mengucap beribu-ribu syukur atas segala kasih dan rahmat-Mu serta mujizat-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh bersyukur bahwasanya kami hingga pada hari ini Engkau berkahi dengan kesehatan, Engkau berkahi dengan segala kerahmatan, Engkau berkahi dengan segala rezeki, sehingga setidak-tidaknya kami dapat makan, kami dapat beristirahat, dan kami dapat memuji memuliakan Dikau. Ya Bapa, kini tiba saatnya kami akan membaca cuplikan sedikit daripada Injil-Mu dan merenungkan maknanya. Berkatilah lidah bibir hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya kelak menjadi rema dalam hati jemaat-jemaat-Mu. Berkati pula para jemaat-Mu dimanapun berada, di kota ini, di kota seberang, di negara seberang, bahkan seantero jagat raya. Mereka yang lelah dan letih dan lesu, mereka yang bekerja, mereka yang bahkan kesusahan mencari pekerjaan,
mereka yang ke gereja, mereka yang mencari-cari jalan Engkau, bahkan mereka yang sudah putus asa, mereka yang meninggalkan jalan-Mu. Kiranya hanya Tuhan memberkati mereka, hanya Tuhan Allah Bapa yang memberikan mereka rahmat dan memberikan mereka pencerahan. Ya Bapa, berkatilah setiap kami pada hari ini, sehingga sebila mana kami pada hari ini melakukan kesalahan, ampunilah juga segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Bapa, inilah doa yang jauh dari kesempurnaan yang hamba-Mu alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus. Yang percaya mari kita katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya ucapkan pertama-tama Shalom. Kita akhirnya bertemu kembali satu dengan lain. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa, karena Bapak Ibu, beberapa waktu terakhir saya sedang dilanda kesibukan yang luar biasa. Ada banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan bila mana saya ceritakan itu akan memakan waktu dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, bisa sampai 1 minggu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingin mengucapkan juga terima kasih karena Tuhan sudah memberkati saya. Tuhan telah membukakan jalan bagi hamba-Nya ini untuk dapat melayani Tuhan seperti nubuatnya. Bapak Ibu saudara-saudari, beberapa tahun silam saya datang ke gereja pagi-pagi. Saya tidak kenal pendetanya. Saya bahkan belum pernah sekalipun melihat orang ini. Tapi nama orang ini sudah berkeliaran di mana-mana, dikatakan bahwa beliau ini akan menubuatkan orang akan melihat masa depan. Bapak Ibu, saya tidak percaya waktu itu. Tapi agaknya juga percaya, karena di YouTube saya mulai melihat banyak sekali orang-orang disembuhkan, banyak sekali nubuatan-nubuatan Tuhan. Tapi saya sekali lagi, saya datang dengan hati yang kosong. Bapak Ibu, kalau kita semisalnya mengharapkan sesuatu, ada pepatah mengatakan, boleh berharap setinggi langit, tapi jangan lupa kalau jatuh itu sakit. Betul? Ketika itu saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya hanya berdoa. Tuhan, oh Tuhan, pakai aku. Bapak Ibu, berapa tahun yang lalu, saya masih tidak ada pemikiran apa-apa. Tidak ada pemikiran untuk membuka pelayanan. Tidak ada pemikiran untuk berkhotbah. Saya hanya memuji. Kadang-kadang saya di rumah, saya memberitakan Injil kepada orang yang tidak kelihatan alias tidak ada orangnya. Saya cukup dengan keberanian saya mulai berbicara. Kebenaran Tuhan dinyatakan. Amin. Satu kali ini saya pagi-pagi pergi ke gereja. Hamba Tuhan ini, beliau mengatakan kepada saya, kepada papa saya waktu itu, anak ini akan memberitakan Injil di luar negeri. Saya terkaget-kaget dengan heran. Tapi saya katakan amin, karena waktu itu saya juga pengen keluar negeri. Ya, saya pengen keluar negeri. Saya pengen, keluarga saya bukan keluarga yang super kaya. Keluarga saya bukan keluarga yang kalau mau pergi keluar negeri silahkan, ayo kita tiap minggu atau bahkan tiap tahun lah paling tidak berlibur ke luar negeri atau berlibur keluar kota. Keluarga saya itu dulu, Bapak Ibu, maksimal paling berlibur ke Bali. Di Bali
kita sewa, saya dan papa saya sewa sepeda motor keliling Pulau Bali. Dari utara Bali, Bapak Ibu tahu Padang-Padang ya, sampai ke Denpasar. Saya waktu itu juga pernah ke Amat, naik motor hanya berbekal map, Google Map. Ya. Kita sewa bukan motor-motor yang besar, kita hanya sewa Vario. Ya. Motor yang biasa saja. Yang penting bisa sampai ke tujuan. Ya. Saya begitu mendengarkan nubuatan itu, terkaget. Anak ini akan melayani di luar negeri. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, mujizatnya saya dalam beberapa bulan ini akan lanjutkan studi saya di Jerman. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu, masa depan kita itu kalau kita katakan ada lagunya dikatakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bapak Ibu tahu lagu itu? Ini lagu yang kalau saya bilang biasanya itu hanya orang-orang yang sudah lama ke gereja yang tahu. Karena ini lagu lama banget. Di situ dikatakan bahwa anak orang-orang yang percaya, cucu anak orang-orang yang percaya, bahkan cucu Bapak Ibu, tidak akan meminta-minta. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Bapak Ibu, jalan kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan khawatir, karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya dipanggil, ya, sebenarnya saya itu sudah memikirkan untuk studi di luar negeri sejak lama sekali, mungkin sejak 1 tahun atau 2 tahun lalu. Di situ saya mulai bimbang. Apa ya betul saya ini kok nggak dapat saya kok nggak dapat kesempatan. Saya sudah belajar bahasa, tapi saya tidak dapat kesempatan untuk bisa ke luar negeri. Apakah betul? Kemudian saya mulai cemas. Tapi saya mengingatkan pada diri saya, Tuhan sudah siapkan jalan bagi saya. Yuk Bapak Ibu, kita baca Injil pada hari ini, ya, yaitu pada Lukas pasal yang ke-12. Kita mulai dengan ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-34, ya. Ayat ke-32 silakan ditampilkan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikatlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Ada amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini mengatakan, jangan takut. Ada yang menjamin. Bapak Ibu, ada yang di sini pernah ikut asuransi atau
bahkan masih ikut asuransi. Ya, ada berbagai merek asuransi, saya tidak akan sebutkan semuanya. Ya. Atau bahkan ada yang sekarang pernah atau masih punya BPJS atau pernahlah mendengar BPJS. Ya. Kalau kita mendengar BPJS, apa yang terlintas di otak kita? Bagaimana perbandingan pelayanan rumah sakit yang mana jika pasien datang dengan BPJS versus jika pasien datang membawa kartu asuransi yang lain, asuransi swasta. Berbeda. Kalau mau masuk rumah sakit, kalau punya kartu BPJS harus punya rujukan dari puskesmas terdekat. Kemudian baru dirujuk lagi ke rumah sakit. Nah, kalau punya kartu yang luar biasa yaitu kartu asuransi klub, ya, tidak perlu kita ke puskesmas, kita langsung dapat dokter, langsung dikatakan, langsung di X-ray, langsung hari itu juga dioperasi. Besok kemudian bisa ngamar 1 minggu. Bapak Ibu, lihat betapa berkuasanya kalau kita punya kartu asuransi yang bagus. BPJS jelek? Tidak. BPJS juga bagus Bapak Ibu. Tetapi kita lihat di sini, kalau kita punya yang top kartu asuransi yang swasta, kita lebih didahulukan daripada yang menggunakan BPJS. Sekarang Bapak Ibu mau pilih mana? Mau pakai BPJS atau mau pakai kartu asuransi swasta? Kalau BPJS bayarnya murah, kalau asuransi swasta bayarnya hingga berjuta-juta per bulan. Kita lihat dong kondisinya. Anda perlu atau tidak untuk ke dokter? Kalau Anda bilang, ya saya nggak perlu ke dokter lah. Maksudnya saya ya nggak perlu hari ini. Saya nggak perlu tahu lah, saya masih sanggup. Kita gunakan BPJS, nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu saudara-saudari di sini semua mau langsung cepat, kondisi ini membutuhkan penanganan khusus. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti pilih kartu yang swasta, asuransi swasta. Sama juga dengan kerajaan Allah, ya, dan juga berkat kita di dunia. Bapak Ibu, kalau semisalnya berpikir, wah saya kelihatannya nggak butuh cepet-cepet lah ya, saya nggak butuh yang mewah-mewah banget lah ya. Ya saya pakai BPJS, bayarnya sedikit-sedikit ya, fasilitas juga ya sudah. Ya, saya di dunia ini ya, saya nggak mau mewah-mewah di surga. Ya, saya maunya yang sedikit-sedikit juga beramalnya di sini. Memberi persembahan biasa-biasa, kemudian membantu sesama ya biasa-biasa, ke gereja juga ya biasa-biasa, berdoa juga biasa-biasa. Atau Anda bisa memberikan persembahan dengan luar biasa, Anda bisa menolong sesama dengan luar biasa, kemudian Anda bisa ikut dalam misi ilahi dengan luar biasa. Maka kemudian nanti di surga besar balasannya. Tinggal pilih. Ya, Allah kita menawarkan. Jika kita mau yang mewah, kita harus bersusah-susah terlebih dahulu.
Kalau kita mau yang biasa, ya biasa-biasa saja. Tapi di sini dikatakan, jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan, itu kerajaan surga. Dua-duanya kalau nanti dipanggil Tuhan kembali akan masuk ke surga, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, saya sering kali mendengarkan orang-orang, para pendeta bahkan mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Yesus, orang yang tidak mengaku dengan lidah dan mulutnya sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat dan Mesias, mereka akan diceburkan ke dalam neraka dengan api-api. Kemudian para jemaat disuruh untuk misionari ke sana kemari. Kemudian banyak yang tanya kepada saya, apakah itu betul? Tentu tidak betul. Ya. Apakah orang selain yang percaya Tuhan Yesus akan dibinasakan dan tidak dapat kesempatan kedua? Itu juga tidak betul. Ya. Hanya saja orang yang kalau misalnya tidak menjadi Kristen atau tidak percaya kepada Tuhan, ya, mereka itu akan punya seperti kartu BPJS. Ya, kalau kita punya kartu premium, ya, sekali tap langsung bisa masuk, langsung bisa periksa, langsung bisa cek, ya. Kalau yang BPJS operasi bisa operasi, cuci darah bisa cuci darah, gratis semua ditanggung negara. Kalau nanti satu saat dipanggil Tuhan, bisa masuk surga, bisa. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau orang yang tidak percaya Tuhan, hidupnya kemudian tidak berkenan di hadapan Tuhan, mereka juga susah masuknya. Harus temui rujukan sini, harus temui rujukan sana. Ya. Kalau hidup tidak mengenal Tuhan, ya, apakah mungkin orang tersebut hidup sesuai dengan apa yang Allah mau? Kalau hidup tidak bersekutu dengan Tuhan, apakah benar orang tersebut kemudian bisa mengamalkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya? Saya rasa itu sangat kecil kemungkinannya. Saya tidak bilang itu tidak mungkin. Sangat kecil kemungkinannya. Mungkin, tapi sangat kecil. Itu layaknya orang pakai BPJS, apakah mungkin bisa dapat kamar VVIP? Mungkin. Kalau rumah sakit itu kamarnya semua penuh, ada kejadian gawat darurat, harus masuk kamar itu, oke, dia pasti masuk. Ya. Mungkin. Tapi kalau kita sudah punya kartu yang premium, ada jaminan, ada asuransi, ya, bahwa kita akan mendapatkan yang terbaik. Amin. Ya. Bapak Ibu, kemudian di ayat yang ke-33 dikatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Ini poin yang penting sekali. Banyak orang Kristen yang kemudian mereka punya kartu premium tapi tidak dibayar. Akibatnya apa? Ditolak. Ya. Ketika kita tidak bayar asuransi, di-cut, ya. Sama halnya dengan kerajaan Allah.
Kalau kita tidak mempraktikkan apa yang Allah mau, kita di-cut. Apakah kemudian kalau kita tidak punya asuransi, kita sakit parah, kemudian kita ke IGD, apakah kemudian kita akan maaf Bapak, dikatakan maaf Bapak tidak punya asuransi, Bapak tidak punya BPJS, silakan Bapak keluar berdarah-darah? Tidak mungkin. Semua orang akan ditolong. Tapi sekali lagi, jikalau kita tidak punya kartu premium, dan dibayar, memenuhi kewajiban kita, apa yang bisa kita harapkan? Banyak orang yang mengartikan ayat ini, jualah segalanya, kerajaan Allah sudah mau datang. No, kerajaan Allah tidak ada yang tahu datangnya kapan. Bahkan anak Allah, Mesias, tidak tahu kapan datangnya, hanya Bapa yang tahu. Jadi barang siapa mengatakan, ayo kita jual harta kita, kita sedekah, itu adalah orang yang agak sengklek otaknya. Bapak Ibu, hidup di dunia ini juga perlu apa? Uang. Kita makan pakai apa? Nasi. Belinya pakai apa? Uang. Tidak ada yang gratis. Tapi apakah kita perlu menjual segala milik kita untuk mengikut Tuhan? Bapak Ibu, kita juga harus melihat kondisi ekonomi kita. Sekarang seperti ini. Ketika kita memberikan semuanya, sampai pada satu titik kita tidak bisa makan sendiri. Apakah Tuhan sedih? Ya, ada satu dombanya yang bahkan untuk makan tidak bisa. Bapak Ibu, kalau saya katakan seperti ini, mungkin banyak akan mengomentari saya. Loh, kok seperti ini? Dikatakan di Alkitab, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Jualah segala milikmu. Ini tamparan keras bagi setiap kita. Bukankah seperti itu? Kita harus menjual semua yang milik kita, kemudian kita harus mengembara di hutan, kita harus mengembara memberitakan Injil seperti misionari. Bapak Ibu, kita juga harus melihat, jualah segala milikmu. Ini tamparan yang keras, Tetapi ingat selalu, Tuhan tahu bahwa kalau kita ditampar, jualah 50% milikmu. Saya yakin tidak ada yang mau jual. Tidak ada yang mau mengikuti Yesus. Hanya 50%. Dijual setengah, kemudian leha-leha. Tapi dikatakan jualah semua milikmu. Bukan bermaksud semua dijadikan uang. Kita deklarasikan bahwa semua kepemilikan kita itu demi kemuliaan Tuhan. Amin. Saya katakan, saya punya baju, saya punya celana, saya punya jas, saya punya mungkin apalagi, saya punya masker. Hanya demi kemuliaan Tuhan. Jadi semasa-masa kalau misalnya orang katakan, saya tidak punya baju, saya kedinginan, saya katakan, saya memiliki baju untuk kamu. Dan saya rela kasihkan ini karena semuanya demi kemuliaan Tuhan.
Mari kita berpikir seperti itu. Jangan kita katakan saya mau jual semuanya, saya mau jadikan uang, saya kasihkan mereka yang butuh. Mereka yang butuh itu terkadang juga tidak butuh apa yang kamu kasihkan uang. Ya. Terkadang mereka kalau kita lihat banyak sekali ya di Eropa, mereka tidak butuh uang, pemerintah kasih mereka uang. Mereka tidak punya pekerjaan, pemerintah kasih mereka uang. Yang mereka butuhkan adalah hati, telinga, dan juga waktu. Begitu juga dengan kehangatan kita. Bahkan hanya berpelukan dapat mengubah kehidupan seseorang. Bapak Ibu, kursi itu miliknya Tuhan dan hanya demi kemuliaan Tuhan. Saya, seluruh tubuh saya itu kepemilikannya Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Supaya janganlah ada nanti suatu saat barang kita itu ketika rusak, ketika dicuri, ketika apa-apa kita menyesal. Toh juga kita mati meninggalkan semuanya. Ya. Bapak Ibu, di ayat 34 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta saya, semua yang saya punya, itu adalah demi kemuliaan Tuhan. Katakan bersama, demi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, apa-apa kalau kita katakan demi kemuliaan Tuhan, kita mulai hari ini ya, apa-apa yang kita miliki, kita tumpang tangan, kita katakan demi kemuliaan Tuhan. Ya. Supaya nanti kita tidak menyesal. Ya. Supaya kalau hilang kita tidak berpikiran, ya Tuhan kenapa hilang? Tapi kita katakan, ya Tuhan, semoga hilangnya ini jatuh ke tangan yang tepat dan memberkati mereka. Amin. Bapak Ibu, satu motif pencurian yang sangat luar biasa, mainstream, sangat sering kita temui adalah saya mencuri makanan karena saya lapar. Saya mencuri karena saya kepepet. Ya. Saya mencuri karena saya tidak punya pilihan lain. Ketika saya mendengar itu, hati saya tidak kuat, Bapak Ibu. Ya. Ada banyak sekali pencuri, koruptor bahkan. Mereka bisa makan. Mereka hanya haus kekayaan. Ya. Tapi kalau ada seseorang mengatakan, saya mencuri karena saya lapar, saya mencuri susu hanya karena anak saya tidak punya uang lagi. Ya, kalau kita diberkati Tuhan untuk mampu membeli yang baru, atau mampu paling tidak untuk bekerja tanpa sesuatu, saya dapat tanpa laptop bekerja, atau saya dapat membeli laptop baru, ya, saya ikhlaskan. Kalau orang lebih butuh dari saya katakan saya ikhlaskan, saya beli yang baru, saya ikhlaskan, saya cicil yang baru. Bapak Ibu, saya bukan orang yang kaya. Kalau Bapak Ibu lihat pendeta-pendeta di luar sana, mereka banyak yang bahkan rumahnya luar biasa. Mereka bahkan tidak mau hal-hal yang biasa, parfum saja mewah-mewah sekali. Ya, kalau mereka laptopnya diminta jemaat, mereka belikan. Mereka bisa beli baru. Kalau saya mungkin ya beli bekas lagi, ya. Tapi saya katakan saya tidak apa-apa.
Karena semua kepemilikan saya hanya demi kemuliaan Tuhan. Ya. Mari kita berpikir seperti ini. Semua yang kita miliki, semua yang kita pahami, itu hanya demi kemuliaan Tuhan. Ya, jangan kebalik, jangan demi kemuliaan saya, hanya demi kemuliaan Tuhan. Ya. Makan hanya demi kemuliaan Tuhan, supaya menjadi energi bagi tubuh kita, kemudian tubuh kita buat memuliakan Tuhan. Ya. Semua yang kita punya hanya demi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saya pada hari ini turut berterima kasih sebagai penutup ya, bahwa kita semua masih dapat berkumpul bersatu pada hari ini ya. Dan saya juga bersyukur karena Tuhan memberikan saya tiap hari itu ada saja ya. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Ya. Saya sempat beberapa waktu lalu karena ada pandemi corona, saya tidak ke gereja. Saya males ke gereja, nanti kalau ke gereja nanti kena corona. Ya. Corona sakit nanti bisa masuk ICU ya. Saya tidak pernah ke gereja. Sampai satu saat corona sudah mau selesai, tahun 2021 pertengahan saya mulai kembali ke gereja. Saya rindu terhadap rumah Tuhan. Saya sudah menghilang berapa lama, saya dicari Tuhan. Saya datang ke gereja. Kemudian saya diketuk hatinya oleh Tuhan. Oi, berikan, maka engkau akan diberi. Berikan waktumu, maka Tuhan akan mengembalikan waktumu 1000 bahkan berpuluh-puluh kali, 1000 kali lipat. Berikan rezekimu, Tuhan akan balas. Bapak Ibu, mungkin saya nanti akan dibilang pendeta materialistik, Injil materialistik yang saya pakai, pemahaman materialistik. Tidak ya, saya mau katakan jelas mulai sekarang ya. Bapak Ibu, saya mau cerita dulu ya. Saya sejak saat itu selama setengah tahun saya kembali ke gereja, saya kembali ikut yang offline ya. Saya ikut ya. Kemudian saya ikut memberi, bukan hanya kepada gereja Bapak Ibu, saya juga memberi di tempat lain ya. Saya juga memberikan waktu saya kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya juga menawarkan banyak sekali bagi orang-orang ya. Lalu Tuhan tiba-tiba satu saat katakan kepada saya seperti ini ketika saya ujian bahasa. Guru bahasamu sakit, tidak bisa mengajar kamu. Mereka tidak bisa melatih kamu untuk ujian. Saya dengar kabar ini, saya gelagapan Bapak Ibu. Nah, kemudian saya mau simulasi ujian dengan siapa? Saya cari-cari, tidak tahu caranya. Saya tanya apa guru lain kenalan yang bisa ajar saya dan teman-teman waktu itu. Tidak ada. Saya kemudian cari-cari sendiri. Berapa kali ketemu, beberapa kali tidak cocok. Satu kali saya ketemu satu orang. Orang ini asli Jerman. Dia berasal dari kota Köln ya. Saya coba
Tuhan mulai menguji saya waktu itu. Saya coba, beliau katakan, ya saya bisa besok ya. Saya sudah tunggu-tunggu, besok beliau bilang, tidak bisa, asisten saya sakit, saya harus ajar semuanya sekarang. Saya mulai, aduh kok begini ya, apakah enggak ya? Saya coba lagi lah, sekali lagi, ya gimana kalau besok lah, besok saja. Ya besok Sabtu bisa, kemudian tidak bisa lagi, asisten sakit lagi. Ya. Kemudian hari Minggu saya ingat, ya, saya waktu mau ke gereja, itu pagi-pagi ya, saya masuk karena kebetulan gereja saya dulu ada di mall ya. Saya masuk ke pintu dari parkiran, saya lihat HP saya. Maaf, kucing saya sakit, saya harus bawa ke rumah sakit. Saya katakan pada diri saya, kok seperti ini ya? Apakah Tuhan tidak menghendaki ya? Tapi besoknya saya ingat, kita akhirnya ketemuan online ya. Lalu beliau memberikan saya info. Ini loh, saya kerja sekarang dari pagi sampai sore di program ini ya. Program ini adalah program dari saya tidak bisa sebutkan organisasi besar se-Indonesia ya. Kerjasama langsung dengan Kadin di Jerman. Saya katakan, Pak, di sana ada jurusan apa saja? Beliau katakan, ya kita punya jurusan cuma ya di bagian perhotelan. Saya sebenarnya merasa agak ciut ya. Saya nggak pernah pengen jurusan di perhotelan ya. Ya apa kerja nanti jadi apa ya. Tapi saya pikir-pikir lagi, ini kesempatan yang bagus ya. Kemudian saya sign, saya masuk, dan selang berapa bulan sekarang Bapak Ibu, berapa hari lagi saya akan ikut ujian ya. Kemudian saya akan kemudian berangkat ke Jerman ya. Sekarang hanya tinggal beberapa step lagi ya. Tuhan begitu baik kepada saya ya. Tuhan menyelamatkan saya. Saya ke gereja membuang waktu 2 jam per minggu. Saya pikir itu orang lain mungkin pikir, kamu buang-buang waktu. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, saya akan sama salah satu keluarga saya pergi ke gereja. Saya katakan pada orang lain, ya saya ke gereja supaya untuk lucu ya. Saya ke gereja itu hanya untuk uang bensin kok. Karena kebetulan dari keluarga saya kalau saya ikut biasanya selalu diberi setidaknya uang bensin ya. Karena jauh dari rumah saya kebetulan. Ada sekitar 8 kilo ya. Saya naik motor biasanya diberi uang bensin. Saya bilang gitu sama teman-teman saya ya. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya ya, saya tidak pernah pingin ya. Saya hanya bersyukur. Orang kalau di Jawa dikatakan kalau diberi itu ya sudah, jangan ditolak ya. Jangan meminta tapi jangan menolak rezeki ya. Tapi saya Bapak Ibu, saya ke gereja, saya tidak cari uangnya, saya cari Tuhan. Saya luangkan waktu bagi Tuhan. Saya berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan mempercepat berkat-Nya. Sampai sekarang Bapak Ibu, saya kebetulan ada di kota lain ya sebenarnya ya. Secara hari-hari biasa saya jarang ketemu dengan gereja,
Itu tempat yang agak terpencil, yang mayoritas bukan Nasrani ya. Kemudian saya coba cari-cari, kok tidak ketemu ya, GBI atau apa ya, jauh. Saya harus sekitar 10-15 kilo ya, turun dulu baru ada gereja. Saya kemudian katakan, kalau seperti ini saya capek naik turun terus ya. Meskipun dengan kendaraan capek ya. Lalu kemudian saya menemukan ada gereja Katolik ya. Saya masuk, saya sembah Tuhan. Karena kebetulan saya waktu masih sekolah dulu ada di sekolah Katolik ya, jadi masih hafal lah paling tidak ya, kapan harus berdiri, kemudian harus apa ya. Saya datang ke gereja Katolik, masa bodoh, kita sama-sama punya Tuhan yang sama kok ya. Dan di situ Bapak Ibu ya, bukan karena di sana tidak ada gereja, kita kemudian coba cari gereja online atau kita tidak ke gereja, itu lebih parah ya. Online boleh saja, tapi kalau ada yang offline ya, itu jauh lebih baik ya. Bayangkan saja kita ke dokter, ada telemedicine, ada Halodoc ya, saya sebut merek ya. Jauh lebih baik mana Halodoc, kita dengan video call, dengan kita langsung ke rumah sakit. Jelas dong, kita ke rumah sakit lebih mantap. Kalau sakit gigi, kalau ke Halodoc bisa telemedicine, tidak bisa. Kalau gigi mau dibor pakai virtual gimana ya? Tapi kalau kita langsung, kita bisa langsung dikerjakan ya. Nah itu Bapak Ibu, saya sekali lagi berterima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung sampai pada hari ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Tuhan sudah memberikan saya amanah yang besar untuk kedepannya. Ya, Bapak Ibu, mungkin sebagai penutup, yang benar-benar penutup nih ya, saya ulangi sekali lagi, jangan khawatir karena Tuhan itu adalah asuransi kita yang premium, yang bukan abal-abal ya. Janganlah kita khawatir. Orang kalau khawatir itu khawatir, jadi stres. Kalau stres Bapak Ibu tahu, penyebab utama kanker itu stres. Ya. Ya jelas. Kalau saya dikatakan penyebab kanker itu bukan stres, Pak, itu radiasi. Oh ya jelas. Ya itu kalau orang bekerja di reaktor nuklir ya. Kalau kayak kita yang normal-normal, itu penyebab utama adalah stres. Jadi jangan stres ya. Gimana cara jangan stres? Jangan berpikir aneh-aneh. Kita punya, kalau saya katakan dalam bahasa Jerman, Versicherung. Kita punya keamanan, kita punya asuransi. Jangan takut. Ya. Seringkali kita dikatakan, kalau kita begini, ya nanti gimana ya hasilnya? Ya, hasilnya di tangan Tuhan. Kita boleh menerka-nerka, kita boleh cari probabilitas, tapi kita jangan kemudian kita pikir jauh. Oh ini yang worst scenario, yang terburuk akan muncul seperti ini, yang terburuk akan muncul seperti ini. Jangan. Percaya Tuhan. Ya. Kalau jadi yang tidak baik, percaya juga akan jalan Tuhan. Ya. Saya sering kali ketemu juga dengan orang-orang, mereka katakan kepada saya, buat apa percaya Tuhan? Tuhan itu tidak bisa dibuktikan. Lagian apa untungnya saya percaya Tuhan? Ya, saya katakan,
Saya percaya Tuhan bukan karena bisa dibuktikan. Saya percaya Tuhan karena di situ adalah harapan saya. Di situ adalah hope of my life. I feel good when I go to church. Saya bahagia kalau ketemu Tuhan, kalau bersekutu dengan Tuhan. Dia katakan, banyak orang katakan, buat apa? Buat apa percaya sesuatu? Ya. Bapak Ibu, kalau yang namanya kepercayaan itu tidak bisa dibuktikan, ya. Dan kemudian kita jangan tersandung dengan orang-orang seperti ini, ya. Apakah kita kemudian menjadi bodoh? Tidak. Kita tidak menjadi bodoh, ya. Tapi saya mau tanya kepada mereka ini, apakah ada di dunia ini hope, pengharapan di luar Tuhan? Apakah ada pengharapan jaminan di luar Tuhan? Orang-orang muda mungkin akan berkata tidak, akan mengatakan ya, ada teknologi, ada ini, ada itu. Itu orang-orang yang mereka masih belum mengenal lebih dalam, ya. Saya katakan, meskipun di dunia ada teknologi, meskipun di dunia ada macam-macam, adakah pengharapan? Ya. Tapi Bapak Ibu, saya katakan lagi, saya percaya seperti ini karena saya menemukan harapan saya dalam Tuhan Yesus. Kalau Anda menemukan pengharapan di tempat lain, silahkan. Tapi Anda bisa yakinkan saya. Tapi kalau saya tidak teryakinkan, ya sudah, jangan paksa-paksa. Ya. Jangan kemudian memaksa orang. Karena Tuhan katakan, kalau satu kota tidak welcome kamu, keluarlah dari kota itu, bahkan kebaskanlah debunya dari sandal kita. Ya sudah, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita tidak perlu khawatir, marilah kita menjalani hidup ini dengan keyakinan dan dengan harapan dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur, berterima kasih Engkau telah merahmati kami dan memberkati lidah bibir hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu kepada hamba-hamba-Mu, kemudian dapat bersaksi atas kebaikan-Mu kepada setiap kehidupan hamba-Mu ini. Hamba berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang jauh di sana, yang dekat di sini, dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka, Engkau rahmati mereka dengan berkat. Hanya dalam nama Kristus. Bapak Ibu, saya di sini ingin berdoa terkhusus pada Bapak Ibu yang memiliki sakit penyakit, saudara-saudari yang memiliki sakit penyakit. Mari taruh tangan kita tumpang tangan di tempat yang sakit. Oh iya Tuhan, lihatlah tangan-tangan ini yang kepadamu terjulur. Mereka meminta pengobatan daripada dokter, segala dokter. Hanya Engkau melihat hati mereka, hanya Engkau yang menyembuhkan,
Hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Sembuhkanlah setiap mereka dan berikanlah mereka kehidupan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan kembali untuk meneruskan kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu mengasihi-Mu dan mengasihi sesama. Sentuh hati kami, ubahkan hidup kami menjadi yang lebih baik, seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Ya Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku
Jangan